terhormat Bapak atau Ibu dosen pembimbing, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan tentang pemanfaatan kecerdasan buatan dalam manajemen proyek di era digital. Di sini saya Clarissa Jenisa Talia dari NRP 13.022.5061 dan juga beserta rekan-rekan saya ada Tesalonika dan juga Geraldi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Perkembangan teknologi digital itu mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam berbagai bidang, termasuk manajemen proyek. Nah, AI ini berperan penting dalam membantu manajer proyek untuk melakukan perencanaan, penjadwalan, lalu analisis risiko, dan juga pemantauan progres secara real time. AI juga mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, serta mempercepat pengambilan keputusan. Tetapi penerapannya ini juga masih menghadapi tantangan seperti biaya implementasi yang tinggi, lalu keterbatasan sumber daya manusia, dan juga integrasi sistem yang kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi dan juga kesiapan organisasi agar pemanfaatan AI ini dapat berjalan dengan optimal. Dengan kolaborasi antara manusia dan juga teknologi, manajemen proyek di era digital ini juga dapat menjadi lebih efektif, adaptif, dan juga berdaya saing. Lalu juga ada berbagai contoh-contoh bagaimana AI ini digunakan di dalam manajemen proyek. Yang pertama seperti perencanaan proyek. AI ini menganalisis data lama untuk memprediksi waktu, biaya, dan juga risiko. Contohnya seperti Microsoft Project itu memakai AI untuk membuat jadwal otomatis. Lalu contoh yang kedua yaitu pembagian tugas. Contohnya seperti Monday.com itu merekomendasikan supaya cocok untuk setiap tugas berdasarkan kemampuan jadwal tim. Lalu contoh yang ketiga yaitu evaluasi kinerja. Contohnya seperti Jira AI itu mengidentifikasi hambatan dan juga solusi, seperti juga menganalisis hasil proyek untuk saran peningkatan ke depan. Lalu kita masuk ke slide yang dimana itu rumusan masalah itu sendiri. Rumusan masalah yang kami ambil adalah bagaimana penerapan kecerdasan buatan AI dapat meningkatkan efisiensi kerja dan akurasi pengambilan keputusan dalam pengelolaan suatu proyek. Next, kita masuk ke bagian analisis yang dimana di sini kami memiliki 2 poin, yaitu peran AI dan juga tantangan AI. Yang pertama adalah peran AI, yang dimana di sini AI memiliki peran sebagai perencanaan otomatis, yang dimana ini menjelaskan bahwa AI memiliki fitur dan perencanaan secara otomatis ketika kita mengakses fitur itu. Dan yang kedua adalah deteksi risiko, yang dimana AI juga memiliki peran yang seperti mendeteksi risiko-risiko yang akan kita dapatkan dan kita alami untuk kedepannya. Yang ketiga, tugas rutin menjadi efisien. Ketika kita menjelaskan atau mengerjakan tugas akan menjadi lebih efisien jika menggunakan AI tersebut. Yang keempat adalah monitoring real time, yang dimana ketika kita menggunakan AI kita dapat memanage waktu kita dengan baik dan benar. Yang kelima dan yang terakhir untuk peran AI adalah rekomendasi keputusan. AI dapat merekomendasi keputusan apa yang baik dan apa yang benar untuk kita bisa mencari keputusan kita dengan solusi yang terbaik. Yang kedua adalah tantangan dalam menggunakan AI. Yang di sini kita memiliki 3 poin. Yang pertama adalah biaya awal tinggi, yang dimana biaya awal tinggi ini mendefinisikan bahwa AI tidak secara mudah untuk dipakai, tetapi harus perlu biaya untuk memakai fitur tersebut. Dan yang kedua, butuh data yang besar. AI juga memiliki dan harus memiliki data-data yang besar untuk bisa mengakses fitur AI tersebut. Dan yang ketiga adalah adaptasi organisasi. Sebagai contoh adalah sebagai perusahaan yang dimana perusahaan itu dapat mengelola dan memanfaatkan segala sesuatu untuk bisa mengelola risiko dan jangka panjang yang akan dilakukan untuk ke depannya. Saya akan menjelaskan tentang tujuan. Jadi tujuan utama penerapan AI adalah meningkatkan efisiensi dan akurasi kerja dengan
otomatisasi tugas seperti penjadwalan dan pelacakan progres. Nah, yang kedua, AI membantu pengelolaan proyek lewat pemantauan data real time agar proyek tetap sesuai dengan jadwal. Nah, yang berikutnya, mempermudah pengambilan keputusan karena keputusan didasari pada analisis dan data yang akurat. Oke, selanjutnya meningkatkan kemampuan prediktif. AI bisa memprediksi hambatan dan kebutuhan sumber daya lebih awal. Dan yang terakhir, mendorong kolaborasi tim lewat sistem yang strategis dan komunikasi yang lebih efektif. Oke. Yang berikutnya adalah manfaat. Nah, manfaat pertama dari AI dalam manajemen bisnis adalah efisiensi kerja. Tugas rutin jadi lebih cepat dan menghemat waktu. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu keputusan tepat. Jadi berbasis data, jadi bukan cuma asumsi doang gitu ya. Nah, yang berikutnya itu minim resiko. Jadi mendeteksi keterlambatan atau pemborosan lebih awal. Yang terakhir, inovasi digital. Mendorong transformasi kerja yang berbasis data. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa contoh penerapan AI di Indonesia, khususnya pada perusahaan besar seperti Wika dan Adikarya. Nah, yang pertama itu ada Wika atau Wijaya Karya. Nah, perusahaan ini tuh sudah mengembangkan sistem digital internal bernama Wika Smart. Nah, sistem ini tuh menggunakan teknologi AI untuk memantau progres proyek secara real time melalui data digital dan foto lapangan. Selain itu, AI juga membantu menganalisis potensi keterlambatan proyek dan memberikan rekomendasi otomatis bagi manajer agar jadwal tetap sesuai target. Nah, oke, yang berikutnya ada perusahaan Adikarya. Nah, yang kedua ada perusahaan Adikarya. Mereka itu juga telah menerapkan AI yang berfungsi sebagai pengolahan data, proyek dan jadwal secara otomatis. Nah, sistem ini itu memberikan peringatan dini apabila ada progres yang tidak sesuai dengan rencana dan membantu meningkatkan efisien komunikasi antar divisi proyek. Nah, dari dua contoh ini kita bisa lihat bahwa penggunaan AI itu di sektor konstruksi itu bukan cuma hanya untuk efisien waktu, tapi juga untuk mengurangi resiko keterlambatan dan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.